my channel. Di video kedua kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Apakah selama 1 bulan melakukan diet dengan menggunakan metode makan nasi dalam sehari? Wow, pertanyaan ini sangat antusias sekali karena di video kedua kali ini aku akan membahas tentang dari pertanyaan teman-teman, yaitu diet tapi dengan tetap makan nasi. Nah, sebelumnya teman-teman wajib yang namanya like serta subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Tips yang pertama adalah dengan menghitung jumlah kalori. Nah, kalian teman-teman bisa langsung ke Google dengan mengetik kalkulator badan. Nah, di dalam kalkulator badan itu nanti teman-teman akan menuliskan usia serta tinggi dan yang pasti adalah gender. Nah, yang nanti teman-teman akan mengetahui berapa kebutuhan kalori teman-teman dalam sehari. Dan yang pasti ketika teman-teman sudah menghitung jumlah kebutuhan kalori, pastinya teman-teman akan tahu seberapa porsi nasi yang akan nanti dimasukkan ke dalam kalkulator kalori. Tips yang kedua adalah dengan menghitung yang namanya kalori dalam makanan. Nah, semua makanan yang masuk ke dalam tubuh itu yang namanya kalori. Nah, tentunya nasi juga ada kalorinya. Nah, buat teman-teman yang bingung bagaimana caranya menghitung kalori dalam satu porsi, dalam satu piring nasi, nah teman-teman bisa langsung menuju yang namanya aplikasi Fatsecret. Nah, aplikasi Fatsecret ini sangat ampuh sekali, bukan hanya menghitung nasi, tapi semua makanan maupun minuman. Nanti teman-teman akan mengetahui seberapa perhitungan kalori di dalam makanan. Tips yang ketiga adalah dengan menggunakan metode masak. Nah, metode masak yang dimaksud itu apa sih, Kak? Metode masak yang dimaksud adalah ketika kita memasak nasi, jangan sampai ada campuran santan atau bahan makan lainnya. Cukup hanya dengan menggunakan air putih. Pastinya ketika teman-teman menggunakan bahan selain air putih akan menambah jumlah kalori dalam satu porsi nasi. Terus yang keempat adalah mengganti porsi makanan di dalam progres diet kita. Nah, artinya apa? Teman-teman biasanya menggunakan piring besar dan piring kecil. Nah, itu sangat berpengaruh loh. Contohnya apa? Contohnya adalah dengan satu piring besar dan satu piring kecil. Pastinya teman-teman sebelum melakukan diet pasti akan menggunakan piring yang tetap. Apa sih bedanya dua-duanya ini? Jika teman-teman memilih porsi atau piring yang kecil, otomatis makanan yang berada di dalam piring kecil ini kalorinya lebih sedikit dari makanan yang ada di piring besar. Nah, tentunya ketika teman-teman memilih bentuk metode penggunaan piring besar dan piring kecil, pastinya akan berpengaruh dalam jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh. Dan tips yang kelima adalah dengan menggunakan nasi dalam keadaan dingin. Apa sih yang dimaksud nasi dalam keadaan dingin? Jadi biasanya mungkin sebelumnya teman-teman memiliki habit atau kebiasaan dengan mengonsumsi nasi dalam keadaan panas atau hangat. Wah, memang mantap sekali, apalagi di dalam porsi nasi itu ada makanan kesukaan kita, pasti akan lebih lama makannya. Nah, bedanya teman-teman jika menggunakan metode mengkonsumsi nasi dalam keadaan dingin, pastinya glukosa yang masuk ke dalam tubuh akan lebih rendah, dan yang pasti tubuh tidak akan langsung menyerap kalori yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Bedanya teman-teman jika melakukan kebiasaan dengan mengonsumsi makan nasi dalam keadaan panas, pastinya glukosa di dalam tubuh akan naik. Dan yang pasti teman-teman beberapa menit kemudian dipastikan lagi teman-teman akan mengalami yang namanya lapar atau mudah sekali yang namanya mengantuk karena glukosanya terlalu tinggi masuk ke dalam. Nah, teman-teman, 5 tips tadi itu adalah
penjelasan bagaimana teman-teman melakukan progres diet tapi masih bisa dengan mengonsumsi nasi. Karena apa? Tubuh tetap butuh yang namanya kebutuhan karbohidrat. Nah, karbohidrat ini bisa kita dapatkan dari nasi sebagai sumber energi kita dalam sehari-hari. Pastinya teman-teman harus dan wajib banget makan nasi, karena kalau teman-teman mengurangi yang namanya nasi, otomatis teman-teman akan mengalami yang namanya lemas atau letih atau gampang lapar, itu pasti akan terjadi. Nah, cuma tipsnya teman-teman bisa mengubahnya dengan 5 metode yang tadi aku sharingkan. Nah teman-teman, sekian video tentang 5 tips ampuh diet tapi bisa menggunakan nasi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap like, subscribe, dan selalu nyalakan notifikasi lonceng karena sangat membantu progres videoku selanjutnya. Terima kasih.